Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam القائل في حديثه الشريف إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما وهدى وتقا وعفافا وغنى يا رب العالمين. Ikhwan akhwat, pemirsa Markas Inayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali pada kajian rutin Markas Inayah Saudi Arabia. Pada kesempatan kali ini yang merupakan kajian perdana setelah libur Ramadan, Syawal, beberapa kajian sempat berhenti, namun insya Allah pada hari ini tanggal 15 Syawal kita lanjutkan kajian rutin Markas Inayah yang insya Allah pada kajian perdana kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting seperti yang telah di-share dan disampaikan, yaitu melejitkan keimanan pasca Ramadan, atau dalam arti lain bagaimana agar kita tetap mampu mempertahankan bahkan meningkatkan keimanan kita setelah bulan Ramadan. Bulan Ramadan artinya bukan hanya bulan Syawal, tapi juga bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu, pembahasan yang sebenarnya sangat panjang ini, jika tidak selesai pada kajian kali ini yang durasinya hanya 30 menit, insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya bila Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, taufik dan kemudahan. Untuk membahas tema bagaimana melejitkan keimanan, meningkatkan keimanan pasca Ramadan, kita akan membahas 4 atau 5 sub-bahasan. Yang pertama, urgensi keimanan. Kemudian yang kedua, bagaimana para salafus saleh sangat memperhatikan keadaan keimanan mereka. Kemudian keempat, yang ketiga, kiat-kiat melejitkan atau meningkatkan keimanan. Dan yang terakhir, hal-hal yang harus dijauhi dan dihindari yang akan melemahkan bahkan mengurangi dan menghapus keimanan kita. 4 pembahasan yang sangat penting ini sekali lagi kita akan tuntaskan jika bisa pada kajian kali ini
yang durasinya sekali lagi hanya 30 menit, tapi jika tidak maka insya Allah Ta'ala kita akan bahas pada kajian berikutnya. Karena seperti yang Antum dan Antuna ketahui bersama tadi, keempat poin tersebut sangat penting ya. Itu organisasi keimanan, kemudian bagaimana para salafus saleh begitu memperhatikan, begitu selalu menjaga, selalu mempertanyakan keimanan mereka setiap saat. Kemudian inti dari kajian ini itu bagaimana meningkatkan, bagaimana melejitkan keimanan kita. Kemudian yang terakhir yang merupakan sisi lain yang tidak bisa ditinggalkan ketika kita ingin meningkatkan keimanan, yaitu bagaimana atau apa hal-hal yang akan melemahkan dan mengurangi keimanan kita. Tapi mengapa kita kaitkan dengan pasca Ramadan? Selain Ramadan baru saja berlalu, dan sekali lagi kita baru memasuki tanggal 15 Syawal, berarti 15 hari yang lalu Ramadan baru berlalu. Kita rasakan kembali, kita ingat kembali, kita nostalgia kembali hari-hari di bulan Ramadan saat itu. Bagaimana kualitas keimanan kita memang sedang tinggi. Kualitas keimanan kita berada pada, kalau bukan puncaknya, tapi lebih tinggi daripada bulan-bulan sebelumnya. Bukankah demikian? Kita rasakan begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rasakan begitu Allah pun dekat dengan kita. Kita rasakan bagaimana pengawasan Allah, bagaimana pendengaran Allah, bagaimana penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rasakan sekali, sehingga kita tidak berani sekalipun atau sedikit pun mendekati hal-hal yang halal di bulan Ramadan tapi dilarang oleh syariat. Seperti minum, makan, yang asalnya mubah, yang asalnya boleh, tapi pada siang hari bulan Ramadan diharamkan. Sehingga meskipun kita dalam kesendirian, ketika tidak ada yang melihat, ketika tidak ada yang mendengar, kita tinggalkan hal-hal yang halal tersebut karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bukti bagaimana kita merasakan kedekatan dan kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri kita, dan kita juga merasa kita seolah senantiasa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati kita begitu tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dinamakan ihsan, ya. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Seolah engkau mengibadati Allah seolah engkau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ada di hadapan kita, selalu kita memperhatikannya, selalu kita merasakannya. Sehingga kita ingin selalu berada dalam keadaan yang terbaik. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kita tidak merasakan bahwa kita melihat Allah, maka wajib kita yakin, kita rasakan bahwa Allah yang melihat kita, Allah mendengarkan kita, dimanapun dan kapapun kita berada, dengan siapapun, sendiriankah, bersama orang lainkah, maka Allah akan senantiasa melihat kita. Nah, ihsan ini seolah-olah atau sangat kita rasakan di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Oleh karena itu, kaitan tema yang akan kita bahas dengan bulan Ramadan, tujuannya adalah, pertama, kita ingin bulan-bulan selain Ramadan, dimulai dari Syawal, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, dan seterusnya, kita ingin keadaan iman kita sama. Bahkan kita ingin lebih meningkat dan melejit, sebagaimana dalam judul kajian kali ini. Jangan sampai Ramadan iman kita meningkat, tapi pasca Ramadan iman kita melemah. Jangan sampai iman kita di bulan Ramadan melejit, tapi
iman kita di bulan selain Ramadan menurun. Kita tidak menginginkan hal tersebut. Ya. Dan ini sangat mengkhawatirkan karena sudah banyak yang menjadi korban para ikhwan dan akhwat, termasuk diri-diri kita mungkin. Yang tadinya qiyamul lail, ya, setiap malam tidak mau ketinggalan. Coba silakan mengevaluasi selama 15 hari di bulan Syawal ini. Apakah ada yang tetap konsisten 15 malam qiyamul lail atau bahkan sebaliknya? Begitu juga saum sunnahnya Syawal hingga tanggal 15 ini, apakah masih ada yang belum menyelesaikan saum Syawal? Begitu juga baca Qur'annya. Ketika di bulan Ramadan kita mampu menyelesaikan mungkin hatam 5 hari, ya, atau 1 hari bisa sampai 3-5 juz. Silakan evaluasi selama 15 hari bulan Syawal ini, apakah sudah ada yang hatam Al-Quran? Kita merasakan perubahan itu para ikhwan dan akhwat. Nah, kenapa? Bersyukurlah bagi mereka yang mampu mempertahankan istiqomah. Tapi bagi mereka yang kemudian futur, kemudian menurun ibadahnya yang disebabkan karena melemah dan menurunnya keimanan mereka. Inilah saya kira alasan dan perlu saya jelaskan, ya. Dan tentu harapan kita di bulan Syawal ini dan juga bulan-bulan yang lain kita selalu berada dalam keimanan yang baik. Pembahasan pertama para ikhwan dan akhwat, mengapa iman? Iman adalah sesuatu yang terpenting atau hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Ya. Iman merupakan sumber ketenangan hati, ya, sumber kebaikan hati, bahkan sumber kebaikan dunia. Bahkan kebaikan dunia dan akhirat tidak bisa diraih kecuali dengan keimanan. Dan yang lebih penting dari itu para ikhwan dan akhwat, bahwa keimanan inilah yang menjadi nilai kehidupan kita. Nilai kehidupan kita terukur dari keimanan yang kita miliki. Maka barang siapa yang kehilangan keimanan dalam kehidupannya, maka sesungguhnya kehidupan di dunia ini tidak berarti. Sehingga tidak ada kehidupan yang berarti di dunia ini kecuali dengan keimanan. Adapun hiruk pikuk kehidupan dunia, ya, dengan segala dinamikanya, aktivitas manusia, pergerakan manusia, ya, maka tidak ada artinya tanpa keimanan. Karena hal tersebut tidak ada bedanya dengan hewan yang memiliki aktivitas juga. Tidak sama dengan tidak berbeda dengan binatang yang memiliki dinamika kehidupan mereka. Binatang maksudnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum." Orang-orang yang tidak beriman itu makan dan bersenang-senang di dunia seperti makan dan bersenang-senangnya binatang. Jadi tidak ada bedanya. Oleh karena itu keimanan menjadi nilai terpenting dalam kehidupan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Hai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah, penuhilah Allah dan Rasul-Nya ketika menyeru kalian kepada
urusan atau kepada perihal yang akan menghidupkan kalian. Itu makna letter luck-nya. Artinya apa? Sesungguhnya kehidupan di dunia ini yang benar adalah kehidupan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Kehidupan yang diisi dengan ketaatan, dengan memenuhi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala dan panggilan-panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Kemudian para ikhwan dan akhwat, oleh karena itu jika kita mengetahui pentingnya keimanan ini, bahwa dia adalah nilai kehidupan sesungguhnya di dunia yang nanti akan menjadi tolak ukur kehidupan kita di akhirat. Karena dengan keimanan itulah kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ayat yang sering dibaca ketika menjelaskan pentingnya keimanan, bahwa dengan keimananlah kita akan meraih kebaikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu sangat wajar, bahkan wajib bagi kita kaum muslimin dan kaum mukminin untuk senantiasa memperhatikan keimanan kita, untuk senantiasa mengevaluasi, untuk senantiasa mengoreksi, mengukur, dan juga menilai di mana kualitas keimanan kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang saya bacakan tadi di muqaddimah, innal iman la yakhlaq. Iman itu akan rapuh, akan kusang, dalam arti letter luck-nya. Akan kusang, akan rapuh. Fi jawfi ahadikum, dalam hati kalian, dalam hati salah seorang dari kalian, kama yakhlaqu thawb, seperti usangnya baju, seperti lusuhnya baju. Fas'alullaha ayyujaddida al-imana fi qulubikum. Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaharui, agar merefresh, ya, agar mencas keimanan yang ada dalam hati-hati kita. Jelas, ya, gambaran Rasulullah SAW terhadap keimanan tersebut, bahwa iman juga akan usang, akan lapuh, ya, akan lusuh seiring dengan banyaknya, ya, dosa yang dilakukan, maksiat yang dikerjakan, kemudian kelalaian-kelalaian yang begitu banyak dalam kehidupan di dunia ini, fitnah-fitnah yang otomatis akan tadi melemahkan, merapuhkan, mengotori keimanan dalam diri kita. Maka sudah sepantasnya, bahkan wajib, agar kita selalu memperhatikan keimanan kita, ya, membersihkan yang kotor, kemudian menyempurnakan yang kurang, dan menguatkan yang lemah. Ya, oleh karena itu kita diperintah oleh Rasulullah untuk selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sampai mengatakan fas'alullah, maka mohonlah kepada Allah. Sehingga dibutuhkan keseriusan, dibutuhkan kesungguhan, ya, dengan hati yang jujur, yang benar, memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar memperbarui iman kita. Kita harus meminta, memohon dengan sebenar-benarnya, berulang kali, tidak pernah bosan dan tidak pernah dilupakan. Al-ajib, dalam doa-doa kita seringkali kita mengulang-ulang doa rizki, mengulang-ulang doa kesehatan, kelancaran urusan-urusan kita, tapi apakah kita pernah melantunkan permohonan kepada Allah agar iman kita
ditingkatkan, iman kita diperbaiki, iman kita dibersihkan. Pernah melakukan? Oh pernah. Tapi apakah sering? Mari sekarang setelah kita mengetahui pentingnya memperbaiki keimanan ini, maka kita mohon dalam doa-doa kita, dalam munajat kita sebelum doa-doa yang lain, maka jadikan doa perbaharuan iman ini adalah doa yang pertama yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah sesuai janjinya Allah akan meneguhkan kita, akan meningkatkan keimanan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Tentu selain doa tadi kita membutuhkan kesungguhan, ya, kemudian komitmen dan keistiqomahan, tidak boleh futur, ya, tidak boleh lemah, apalagi ragu-ragu. Maka insya Allah jika kita bersungguh-sungguh dan senantiasa istiqamah, Allah akan berikan taufik dan hidayahnya sebagaimana firman-Nya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Inilah pembahasan tentang urgensi keimanan. Mudah-mudahan bisa difahami, ya, dan sekaligus mengulang jika telah mengetahui apa yang telah kita bahas tadi. Pembahasan kedua para ikhwan dan akhwat adalah bagaimana para salafus saleh minas sahabah wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in sangat memperhatikan keadaan iman mereka sebelum mereka memperhatikan keadaan yang lain. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, halummu nazdad imanan. Mari kita tambah keimanan kita. Halummu nazdad imanan. Dalam riwayat yang lain, qum bina nazdadu imanan. Jadi kalau sudah diucapkan seperti ini bentuk perhatian. Dan bukan hanya untuk diri sendiri, bahkan mengajak orang lain. Jika ini adalah Umar bin Khattab, sahabi Rasulullah SAW, berkata kepada para sahabat Rasulullah SAW yang lain, yang merupakan generasi terbaik, bagaimana dengan kita dan teman-teman kita? Kita kalau bertemu, apa pertanyaan kita kepada teman-teman kita? Pekerjaan lagi, keluarga lagi, ini dan itu lagi. Begitu juga kaum akhwat. Para akhwat, apa yang ditanyakan kepada teman-teman akhwatnya? Ya, kebiasaan-kebiasaan kita kan itu-itu aja. Berkutat seputar dunia lagi. Padahal kita tidak mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaminan dari Rasulullah bahwa kita umat terbaik. Kecuali jika kita mengikuti jejak para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi kita sangat perlu untuk mengajak rekan-rekan, teman-teman, keluarga kita. Dan pertama kali adalah mengajak diri kita sendiri untuk memperhatikan keimanan kita. Ibnu Mas'ud mengatakan, ijlisu bina nazdad imanan. Ya. Mari duduk dengan kami. Kita tambah iman kita. Beliau melantunkan dalam doanya, Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkan keimanan, keyakinan, dan kefaqihan kepadaku. Jadi, ini para sahabat mengatakan demikian, yang imannya telah mengantarkan mereka kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Mu'adz bin Jabal mengatakan, ijlisu bina nu'min sa'a. Ijlisu bina nu'min sa'a. Duduklah bersama kami, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah keimanan, mencas keimanan kita. Tentu begitu juga banyak sekali riwayat-riwayat lain, ya, ucapan-ucapan yang lain, ya, dari para sahabat. Bahkan Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, min fiqhil abdi ay ya'lam
am muzdadun hu am muntaqis, merupakan tanda kefakihan seseorang ketika dia mengetahui apakah bertambah imannya atau berkurang. Nah, ini tanda kefakihan, kata Abu Darda. Wa min fiqhil abdi ay ya'lama nazaghat asy-syaitan anna ta'tihi. Begitu juga dia mengetahui di mana nih godaan-godaan syaitan, bisikan-bisikan syaitan datang kepadanya. Dari mana? Apa penyebabnya? Jadi fikih atau seseorang yang faham agama itu bukan karena lahiriah yang ditonjolkan, ya, tapi adalah bagaimana dia bisa mengetahui kualitas keimanannya. Ketika kurang, dia akan menambah. Ketika menurun, dia akan meningkatkan. Itulah nilai kefakihan seorang menurut Abu Darda radhiyallahu anhu. Imam Al-Auza'i pernah ditanya tentang keimanan. Apakah iman itu bertambah? Beliau menjawab, na'am hatta yakunu kal jibal. Jadi iman itu akan bisa bertambah hingga dia seperti gunung yang menjulang tinggi. Jadi imannya sangat tinggi. Ketika ditanya, afayanqus, apakah juga akan menurun? Kata Al-Auza'i, na'am hatta la yabqa minhu syai'. Ya, bisa menurun hingga hilang. Tidak tertinggal sedikit pun. Ya, jadi inilah siklus ya keimanan kita di dunia ini. Kadang meningkat, kadang menurun. Ketika meningkat bisa saja hingga mencapai ketinggian yang begitu hebat. Ya. Namun bisa jadi menurun hingga pada titik yang begitu rendah atau terendah. Imam Ahmad pun pernah ditanya, apakah keimanan akan meningkat, akan bertambah dan berkurang? Kata beliau, yazid, kata Imam Ahmad, iya bertambah. Hatta yablugha a'la samawati sab'a, hingga mencapai ketinggian 7 langit. Subhanallah. Ya, ini kiasan bahwa keimanan yang ada dalam diri kita bisa saja ya mampu mencapai ketinggian yang begitu tinggi dalam keadaan yang begitu tinggi ya, sehingga dikatakan bisa melebihi keimanan para malaikat ya, atau sama dengan para malaikat. Dan juga kata Imam Ahmad, wayanqus, bisa berkurang hatta yasira ila asfal as-safilin sab'a, tapi juga bisa berkurang hingga berada pada titik terendah 7 lipat dari titik terendah di dunia ini. Sebenarnya langit itu ada 7, begitu juga dunia atau bumi ada 7. Lalu para ikhwan al-akhwat, inilah perhatian dan perhatian para salafus saleh dengan keimanan mereka, ya, sehingga mereka tidak hanya melihat atau menilai dan mengevaluasi keimanan mereka, namun juga mengajak para sahabat mereka, teman-teman mereka, ya, tentu keluarga mereka agar bersama-sama meningkatkan keimanan yang ada dalam diri mereka. Oleh karena itu, hal tersebut mendorong kita untuk senantiasa berusaha dalam 2 hal. Yang pertama, yaitu mewujudkan keimanan, baik pokok keimanannya maupun cabang-cabangnya. Pokok keimanannya maupun cabang-cabangnya, ya, dengan ilmu, dengan pengamalan, dengan ibadah, dengan ketaatan. Kemudian kedua juga, kita berusaha untuk menjauhi serta meninggalkan segala hal yang mampu mengurangi, yang akan mengurangi atau akan menghilangkan, bahkan melemahkan keimanan tersebut. Sehingga kita akan memasuki pembahasan yang ketiga, para ikhwan dan akhwat, yang merupakan inti pembahasan kita. Tapi wallahu a'lam, ini karena waktu sudah lewat 30 menit saya kira.
Tapi sambil menunggu apakah waktu akan berlalu ya, saya akan sedikit membahas tentang dua pembahasan yang penting ini, yaitu kiat-kiat melejitkan keimanan, kiat-kiat meningkatkan keimanan pasca Ramadan. Kemudian sisi yang pertama, dan sisi yang kedua adalah bagaimana kita pun harus mampu meninggalkan, ya. Bukan hanya mengerjakan kiat-kiat tadi, kiat-kiat yang akan kita bahas, tapi juga kita harus meninggalkan, ya, meninggalkan hal-hal segala sesuatu yang akan mengurangi atau bahkan merusak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dua pembahasan yang mudah-mudahan jika ada kesempatan kita akan membahasnya di lain waktu, berhubung waktu kajian telah selesai dan saya sebagai pemateri harus disiplin, ya, sebagaimana pemateri-pemateri yang lain. Insyaallah Ta'ala pada kajian berikutnya kita akan membahas kiat-kiat melejitkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasca Ramadan. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga keterlambatan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan dan kekurangan dari saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.